Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan atau Seruti merupakan survei yang sebagian besar pertanyaannya sama dengan Susenas. Sehingga ketika Seruti dicacah bersamaan dengan Susenas, beberapa pertanyaan cukup ditanyakan satu kali. Namun ada perbedaan referensi waktu, yaitu 1 tahun terakhir untuk Susenas dan 3 bulan terakhir untuk Seruti. Bahkan ada pertanyaan pada Seruti yang cukup disalin dari Susenas. Contohnya ada pada blok 1 dan 2, yaitu keterangan tempat dan keterangan pencacahan. Petugas cukup menyalin isian dari kuesioner core atau modul untuk rumah tangga yang sama. Blok 3 akan mencatat keterangan demografi dari seluruh anggota rumah tangga, yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, status perkawinan, jenis kelamin, umur dan ijazah tertinggi yang ditamatkan. Isian pada blok ini juga cukup disalin dari Susenas Core blok 4. Selanjutnya pada kuesioner Seruti blok 4.1, ditujukan untuk mencatat konsumsi makanan dari seluruh anggota rumah tangga selama seminggu terakhir. Meliputi bahan makanan dan bahan minuman, makanan dan minuman jadi, serta rokok. Saat pendataan Seruti bersamaan dengan Susenas, yaitu triwulan 1 dan 3, blok ini juga tidak perlu ditanyakan kembali, cukup disalin dari kuesioner Susenas KP. Jika rumah tangga mengonsumsi bukan dari pembelian, maka perlu diketahui sumbernya. Jika bersumber dari pemberian orang atau pihak lain, maka akan dicatat juga pada sebagai transfer masuk pada blok 5-504, kolom 4. Jika bersumber dari upah gaji dalam bentuk barang, maka akan dicatat juga pada upah gaji dalam bentuk barang, di blok 5-501, kolom 6. Dan jika bersumber dari usaha milik sendiri, maka akan dicatat kembali pada nilai produksi, di blok 6-502. Pada blok 4.2, akan mencatat pengeluaran bukan makanan selama sebulan dan 3 bulan terakhir. Untuk pengeluaran bukan makanan, pengelompokan rincian pertanyaan pada Seruti cukup banyak perbedaan dengan Susenas. Ini karena adanya penyesuaian pada klasifikasi KOIKOK yang digunakan pada penghitungan PDB maupun PDRB. Saat pendataan Seruti triwulan 1 dan 3, yaitu yang bersamaan dengan Susenas, rincian pertanyaan yang diberi warna abu-abu dengan tanda bintang dapat disalin dari kuesioner KP. Sedangkan pertanyaan yang tidak diberi warna abu-abu, harus tetap ditanyakan oleh petugas, karena memiliki referensi waktu yang berbeda dengan pertanyaan di Susenas. Untuk pertanyaan terkait kesehatan dan pendidikan, pada Seruti telah dikelompokkan, di mana rincian pertanyaannya berbeda dengan Susenas. Selain itu ada perbedaan pada referensi waktu, serta pada Seruti ditanyakan pengeluaran kesehatan dan pendidikan, menurut total pengeluaran, dan yang benar-benar dibayarkan atau out of pocket. Nilai pengeluaran kesehatan dan pendidikan yang benar-benar dibayarkan atau out of pocket, harus lebih rendah, atau sama dengan total pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan, total pengeluaran pendidikan dan kesehatan juga mencakup nilai imputasi dari bantuan pendidikan dan kesehatan. Blok 4.3, menanyakan terkait persepsi kondisi rumah tangga. Khusus pada pertanyaan persepsi kondisi rumah tangga ini, referensi waktu yang digunakan adalah 3 bulan kalender, dibandingkan dengan kondisi 3 bulan kalender sebelumnya. Artinya, jika petugas mendata pada bulan September, triwulan 3, maka pada blok ini, petugas akan menanyakan terkait bagaimana responden menilai kondisi ekonominya di bulan Juli, Agustus dan September, triwulan 3, dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada bulan April, Mei dan Juni, triwulan 2. Jika responden merasa terjadi peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi, maka isikan persentase kenaikan atau penurunan tersebut. Pada pertanyaan persepsi juga akan ditanyakan terkait hal apa yang akan dilakukan oleh responden jika pendapatan yang diterima pada triwulan ini tidak mencukupi biaya pengeluarannya. Apakah responden akan mengambil tabungan pada periode sebelumnya? Apakah responden akan meminjam uang, atau responden akan menjual barang dan sebagainya? Pada blok 5-501 akan mencatat aktivitas seluruh anggota rumah tangga yang bekerja selama 3 bulan terakhir. Mulai dari uraian pekerjaan, kategori lapangan usaha, jenis pekerjaan, hingga upah gaji yang diterima baik berupa uang maupun barang dan jasa, yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Pertanyaan ini sama persis dengan pertanyaan pada blok 5 Susenas. Selanjutnya, pada rincian 502, akan mencatat aktivitas dari seluruh anggota rumah tangga yang melakukan usaha rumah tangga selama 3 bulan terakhir. Konsep yang digunakan pun sama dengan blok 5 Susenas pada pertanyaan yang serupa.
maka pada triwulan 1 dan 3, yaitu ketika pendataannya bersamaan dengan Susenas. Pada rincian 501 dan 502 ini, petugas cukup menanyakan sekali namun dalam dua referensi waktu yang berbeda, yaitu 3 bulan terakhir untuk Seruti dan setahun terakhir untuk Susenas. Pertanyaan tambahan pada rincian 502, yaitu pertanyaan terkait upah gaji untuk pekerja. Petugas akan mempresentasikan nilai upah gaji yang dibayarkan kepada pekerja terhadap total nilai atau biaya produksi yang dikeluarkan. Ada pula pertanyaan mengenai nilai produksi yang belum terjual serta bahan baku dan penolong yang belum digunakan pada saat pencacahan dikatakan sebagai stok akhir. Selanjutnya pada blok 5 rincian 503 akan mencatat nilai pendapatan kepemilikan yang diterima maupun yang dibayarkan oleh rumah tangga selama 3 bulan terakhir. Mencakup sewa lahan, bagi hasil dan withdrawal, serta dividen bunga simpanan dan bunga pinjaman. Sedangkan pada rincian 504 akan mencatat seluruh transfer yang diterima maupun transfer yang diberikan kepada pihak lain, baik kepada pemerintah, rumah tangga lain, dan lainnya. Rincian 503 dan rincian 504 ini adalah pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan di Susenas. Oleh karena itu, saat pendataan yang bersamaan dengan Susenas, petugas cukup menanyakan sekali, namun dalam dua referensi waktu yang berbeda, yaitu 3 bulan terakhir dan setahun terakhir. Blok 5 rincian 505 pada Seruti akan mencatat penambahan dan pengurangan aset yang akan dilakukan oleh rumah tangga selama 3 bulan terakhir, serta mencatat posisi aset dan nilai perolehan aset. Jika rumah tangga melakukan penambahan aset yang berasal dari pembelian atau pembuatan sendiri, maka nilainya akan dicatat pada nomor 1. Jika rumah tangga melakukan penambahan aset dari pemberian pihak lain, maka nilainya akan dicatat pada nomor 2, dan jika rumah tangga melakukan perbaikan lahan atau penggurukan maupun melakukan biaya alih kepemilikan lahan, maka nilainya akan dicatat pada nomor 3. Sedangkan, jika rumah tangga menjual aset yang dimilikinya, maka akan dicatat pada nomor 4. Selanjutnya, jika rumah tangga memberikan aset yang dimilikinya kepada pihak lain, maka akan dicatat pada nomor 5. Seluruh nilai aset yang dimiliki oleh rumah tangga saat pencacahan akan dicatat pada nomor 6, di mana penilaian aset didasarkan pada kondisi saat pencacahan, apakah masih bagus atau sudah mengalami penyusutan. Artinya penilaian aset pada nomor 6 tersebut memperhitungkan penyusutan yang telah terjadi pada aset yang dimiliki. Selanjutnya pada rincian 505 nomor 7, akan mencatat nilai perolehan aset. Nilai aset yang dimiliki rumah tangga tersebut akan dinilai pada kondisi saat aset tersebut diperoleh. Blok 6 pada Seruti, bertujuan untuk mencatat posisi dari aset finansial yang dimiliki rumah tangga maupun kewajiban yang harus dibayarkan rumah tangga pada saat pencacahan. Posisi aset akan mencatat seluruh kekayaan finansial yang dimiliki rumah tangga, mulai dari uang tunai, saldo tabungan dan simpanan, jumlah piutang yang belum dibayarkan oleh pihak lain, nilai surat berharga, nilai penyertaan modal kepada pihak lain, sisa kredit barang yang belum dibayarkan oleh pihak lain, serta tabungan arisan. Sedangkan posisi kewajiban, akan mencatat seluruh tanggungan finansial yang harus dibayarkan rumah tangga, mulai dari sisa hutang yang belum dilunasi, modal pihak lain yang belum dikembalikan, kredit barang yang belum dilunasi, nilai gadaian yang belum dibayarkan, serta hutang arisan yang belum dibayarkan. Tidak ada konsistensi antara jumlah nilai aset dengan nilai kewajiban, keduanya tidak harus bernilai sama.